Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ira Sopianti. Saya merupakan mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya merupakan angkatan 2023. Di sini saya akan memenuhi tugas literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Zul Hafiz. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teks hasil observasi. Seperti teman-teman ketahui, bahwasanya belajar bahasa Indonesia pasti tidak asing lagi dengan yang namanya teks. Ada beberapa jenis teks dalam pelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya saya membahas tentang teks laporan hasil observasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa teks hasil observasi ini ada pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kalau nggak salah pada kelas 7 SMP, bahkan kelas 10 SMA juga ada. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Besar Bahasa Indonesia, teks laporan hasil observasi dapat dikatakan sebagai sebuah naskah yang mana memiliki wujud berupa kata-kata penulis secara original atau asli. Sementara itu, dapat juga diartikan secara harfiah bahwa laporan memiliki definisi sebagai segala sesuatu yang disampaikan, diadukan, atau bahkan dilaporkan. Nah, sedangkan observasi itu sendiri memiliki arti sebagai suatu kegiatan, sebuah pengamatan yang memiliki tugas untuk melakukan peninjauan secara cermat. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri teks laporan observasi. Nah, seperti teman-teman ketahui, setiap pengertian teks pasti juga ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri teks hasil laporan observasi ini ada 6. Yang pertama, umumnya teks observasi ini bersifat objektif dan universal. Yang kedua, teks tersebut ditulis lengkap dengan informasi-informasi yang bersifat faktual. Kemudian, teks tersebut ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Yang ketiga, yang keempat, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang kelima, tidak mengandung dugaan atau prasangka yang menyimpang sifatnya. Terus yang keenam, objek yang saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, struktur dari teks laporan hasil observasi ini secara garis besar ada 4 bagian. Yang pertama, ada pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesimpulan. Nah, di mana pernyataan umum ini bagian yang memperkenalkan secara umum tentang objek yang akan kita teliti disertai dengan latar belakangnya. Yang kedua itu masuk kepada deskripsi bagian, di mana bagian ini kita bisa menjelaskan hal-hal yang lebih khusus atau spesifik, misalnya mengenai objek yang kita amatin bisa berupa ciri-cirinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, strukturnya seperti apa, atau bagi-bagiannya seperti apa gitu. Terus deskripsi manfaat ini merupakan bagian yang bisa menjelaskan kegunaan atau manfaat dari pengamatan kita terkait objek yang kita amatin. Dan yang keempat itu ada kesimpulan. Nah, bagian ini merupakan penutup suatu laporan hasil observasi, di mana kita bisa menambahkan kesimpulan yang sifatnya opsional. Dalam arti berarti kesimpulan ini tidak bersifat wajib untuk dicantumkan. Berarti terserah kita lagi nih, kayak misalnya kita mau observasi suatu bentuk, suatu ruangan, suatu lingkungan, ataupun bentuk apapun itu, boleh kita menyimpulkan dari hal yang kita observasi tersebut. Bahwa bisa saya simpulkan, teks laporan hasil observasi merupakan sebuah catatan atau naskah yang ditulis berdasarkan kegiatan pengamatan. Nah, teks laporan hasil observasi biasanya untuk memperoleh suatu hasil riset yang mendalam tentang manusia, hewan, tumbuhan, benda,
sosial, budaya, atau suatu lingkungan tertentu. Nah, teks laporan hasil observasi juga umumnya memuat berbagai fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berarti hasil dari laporan observasi tersebut harus berupa fakta. Sekian, terima kasih.